Hai, selamat sore Mama. Selamat datang di Si Ready Class bersama Mother and Baby dan Nutri Club. Rangkaian webinar untuk mewadahi kebutuhan para mama terkait persiapan selama masa kehamilan dan juga pasca persalinan. Pada sesi ini, kita akan membahas mengenai postnatal care, tips merawat si kecil yang baru lahir, dan teknik laktasi tentunya bersama para ahlinya ya. Buat mama yang baru bergabung, selamat sore, senang sekali ya. Dan yang pastinya perkenalkan saya Novita Angie yang akan memandu acara pada kesempatan sore hari ini. Dan acara sore ini eksklusif untuk semua mama yang hadir karena semua mama nanti akan mendapatkan pengetahuan dan juga edukasi yang bermanfaat bagi mama dan juga si kecil. Serta mama juga bisa konsultasi loh langsung dengan dokter dan expert di sesi Q&A atau sesi tanya jawab nanti. Jadi mama boleh siapin pertanyaannya ya, siap-siap untuk ditanyakan, nanti akan dijawab ya oleh para expert kita. Sebelum kita memulai acara pada kesempatan sore hari ini, mari kita perkenalkan dulu pengisi acaranya. Sudah hadir bersama kita di sini ada dokter spesialis anak yaitu Dr. Melia Yunita MSc SPA atau Dr. Lia, dan juga Spa Director Mom and Joe Ibu Endah Wulansari atau yang akrab dipanggil dengan Ibu Wulan. Hai Dr. Lia dan Ibu Wulan, selamat sore. Sore, iya. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah. Mungkin Dokter Lia dan juga Ibu Wulan mau menyapa dulu para mama yang sudah hadir, silahkan. Oke, selamat sore mama semuanya. Terima kasih yang udah pada join. Seneng banget nih kita bisa sharing siang-siang gini kan. Biasanya kalau waktu-waktu gini lagi pada nyusuin anaknya atau lagi ngapain kan bisa sama lihat kita. Bisa berbagi, sharing tips dari Bu Endah juga nanti tentang teknik laktasi pasti akan sangat menarik ya. Betul sekali. Silakan Bu Wulan. Ya, selamat siang mama semua. Jam segini biasanya lagi ngantuk juga ya. Nah, iya benar-benar. Sebenarnya jam-jam segini kita cari ilmu gitu ya. Jangan lupa siapin air putih supaya oksigennya lebih banyak dan tentunya hari ini kita bakal belajar langsung dan dapat banyak banget ilmu. So tetap fokus ya. Iya benar. Boleh sambil gendong anaknya, boleh sambil ngeliatin mau lagi siapin untuk anak-anaknya, nggak apa-apa ya. Pokoknya tapi tetap fokus juga mendengarkan acara kita. Terima kasih Dokter Lia, terima kasih Ibu Wulan. Nanti kita akan segera ngobrol-ngobrol ya. Baik, mama-mama yang hadir pada kesempatan sore hari ini harus mengetahui bahwa metode persalinan ini tuh dapat berdampak pada imunitas si kecil. Dan kita juga tahu ya dari beberapa penelitian terkini menyatakan bahwa bayi yang lahir secara sesar memiliki perubahan pola kuman normal usus atau gut mikrobiota yang berdampak pada imunitas si kecil. Nanti kita akan membahas lebih lanjut tentunya mengenai cara perawatan dan juga strategi yang tepat untuk meningkatkan imunitas si kecil dan teknik laktasi bersama Dokter Lia dan Ibu Wulan dari Mom and Joe. Ini mungkin sambil moms yang mau komen-komen, saya mau tanya deh, ada nggak sih dari moms, pasti ada sih, yakin banyak banget, dari mama yang lagi menyaksikan acara pada kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung yang melahirkan anaknya secara sesar. Saya salah satunya ya, pas banget ya. Oke, sebelum acara kita mulai, saya ingin mengajak mama semuanya untuk menyaksikan video dari Nutri Club berikut ini. Pertanyaan mama bertambah seiring perjalanan kehamilan. Apa metode persalinan yang tepat untukku? Apa yang harus kuperhatikan untuk menentukannya? Ambil tes potensi sesar dan konsultasikan dengan dokter. Pertanyaan mama bertambah seiring persiapan kelahiran. Apa yang harus kusiapkan untuk kelahiran sesar? Bagaimana dengan si kecil? Apakah sesar mempengaruhi imunitasnya? Cari tahu mengenai sesar dan imunitas si kecil. Konsultasikan dengan dokter. Pertanyaan mama bertambah seiring kehadiran si kecil. Apa kelahiran sesar mempengaruhi daya tahan tubuhnya? Apa yang dapat aku lakukan untuk memastikan ia tumbuh sehat? Cari tahu mengenai sesar dan imunitas si kecil. Konsultasikan dengan dokter. Nah mama, langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dokter Lia. Dokter Lia.
Hai dokter. Dokter lagi nggak praktek hari ini, dok? Enggak, tadi udah, nanti sore praktek lagi habis acara ini. Oh, jadi nanti sore abis ketemu sama mama-mama saat ini akan lagi praktek lagi nanti ya? Lanjut lagi, ya. Dokter Lia, kita akan ngebahas apa nih pada kesempatan sore hari ini? Iya, jadi nanti kita mau bahas bagaimana tips merawat untuk si kecil yang baru lahir, ya kan? Kadang-kadang itu kan gini Mbak Indi, kalau misal seorang mama baru melahirkan nih si kecil, pasti saya suka tanya, Bu, Ma, nanti pengennya anaknya jadi seperti apa? Gitu. Harapannya apa sih buat si kecil yang baru lahir? Wah, pasti yang bagus-bagus tuh semua ya. Nah, iya, rata-rata jawabannya pasti saya pengen anak saya jadi anak yang sehat, Amin. anak yang cerdas, Amin. anak yang pintar, ya. Amin. Semua harapan para mama. Nah, nanti saya mau coba bantu gimana caranya supaya kita bisa mencapai tujuan tadi, supaya anaknya sehat, anaknya pintar, anaknya cerdas. Itu yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, kalau gitu langsung saja Dokter Lia, silahkan. Oke, saya langsung mulai ya. Saya boleh dibantu dulu untuk slide-nya. Ya, oke. Saya langsung mulai aja ya, Mbak. Mbak Enggi, saya minta tolong. Nanti seandainya waktunya udah mau kurang 5 menit, saya boleh diinfo ya. Tapi kebablasan. Baik, dokter. Oke, saya mulai. Next slide. Ya, ini dia. Seperti yang saya bilang tadi, pasti kalau seorang mama melahirkan, suaranya kurang jelas kah? Ibu Kartini, Mama ya. Kartini, suara saya kurang jelas. Sudah jelas, dokter. Oke, saya lanjut. Nanti kalau misalnya kurang jelas atau hilang, boleh di feedback ya, biar saya langsung benerin. Headsetnya kadang kalau rubah posisi jadi berubah suara. Oke, gini. Jadi tadi seperti yang saya bilang di awal, kalau seorang mama setelah melahirkan pengen pasti anaknya jadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang sehat. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan dalam merawat si kecil untuk mencapai tujuan itu? Nah, saya mau sharing tentang ini, nanti akan banyak cerita nih ya. Jadi begitu si kecil lahir, ada beberapa kondisi fisiologis yang harus diperhatikan oleh mama di rumah. Yang pertama, bagaimana perkembangan otaknya. Kemudian yang kedua, bagaimana perkembangan saluran cerna dan daya tahan atau imunitas tubuhnya. Dan yang ketiga, bagaimana kebutuhan nutrisinya. Ini akan kita bahas satu persatu. Ternyata 3 hal ini semuanya berkaitan atau berhubungan. Kemudian next slide. Oke. Boleh next. Ya, nah Mama boleh perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri ya, gambar otak. Nah, ini gambar yang sangat-sangat penting dan semoga bisa nyantol banget ya di pikiran, di otak mama-mama. Jadi gini, dalam 1000 hari pertama kehidupan, ya, 1000 hari pertama itu terbagi 2. 9 bulan pada saat hamil dan 2 tahun usia anak pertama kali. Nah, selama 1000 hari itu, ternyata terjadi perkembangan otak, terjadi pertumbuhan otak yang luar biasa progresifnya. Dan dari research, dari penelitian itu membuktikan bahwa di usia 2 tahun, anak volume otaknya itu sudah mencapai 80% volume otak dewasa. Ya, paham ya? Jadi di usia 2 tahun, volume otak anak itu adalah merupakan 80% volume otak anak tersebut saat dia dewasa nanti. Artinya, apa yang terjadi selama 2 tahun pertama itu akan sangat menentukan outcome atau keluaran nantinya, gitu. Nah, jadi nutrisi yang diberikan, stimulasi yang diberikan, kesehatan si kecil selama 2 tahun itu akan sangat menentukan. Karena kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, takutnya itu akan mengganggu pertumbuhan atau perkembangan otak tadi. Nah, gimana caranya sih supaya kita bisa memantau, kita bisa punya clue atau petunjuk bahwa pertumbuhan otak anak kita, pertumbuhan otak si kecil berjalan dengan baik. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah lakukan pengukuran lingkar kepala si kecil secara berkala, ya. Kalau si kecil usianya
usianya 0 sampai 11 bulan atau 1 tahun pertama boleh diukur tiap 3 bulan. Tapi di usia setelah itu 1 tahun sampai 5 tahun boleh dilakukan 6 bulan sekali. Nah, sebaiknya memang pengukuran ini dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi pesannya adalah kalau mama rajin bawa kontrol si kecil ke bidan, ke klinik, ke dokter, jangan lupa minta ukur lingkar kepalanya dan catat di buku. Nah, setelah itu, setelah ada catatannya, mama boleh plot di grafik lingkar kepala. Nah, grafiknya kayak apa? Saya mau tunjukin. Next slide, coba. Grafik lingkar kepala yang kita pakai adalah grafik lingkar kepala dari Snellhouse. Itu nama yang bikin grafiknya. Ada 2 grafik, anak laki-laki dan anak perempuan. Interpretasinya hampir sama. Jadi itu garis yang mendatar, sumbu X-nya adalah usia, sedangkan yang ke atas adalah lingkar kepalanya. Gambar ini pun mama bisa download secara manual, tinggal Google grafik kepala Snellhouse. Itu akan langsung dapat, tinggal di print, habis itu diplot. Oh, di usia 1 bulan lingkar kepala berapa? Oh, umur 3 bulan lingkar kepala berapa? Yang normal adalah kalau ada di garis hijau. Ada di area hijau itu yang ada di tengah, itu adalah area normal. Jadi selama pengukurannya masih di situ, itu masih oke, ya. Kemudian next slide. Ini hampir sama, ini hanya untuk perempuan. Interpretasinya sama ya, selama masih ada di area hijau itu normal. Selain dengan cara ini, mama bisa lebih gampang lagi tinggal download aplikasi namanya Primaku. Nah, kalau di Primaku, itu nanti tinggal dimasukkan datanya, dan itu akan langsung keluar interpretasinya. Ya. Kemudian, next slide. Oke, sebentar. Suara saya masih mendem kan? Sudah jelas? Dokter? Jelas ya, karena di suaranya jelas. Jelas ya suaranya. Oke, ya udah. Oke. Next, nah. Agak sedikit kresek-kresek, dokter. Jelas ya? Ya. Halo, dokter. Oke, ya. Ya, aman ya? Ya. Aman ya? Oke. Terus saya masih mau ngomong tentang perkembangan otak ya. Ini adalah poin yang penting juga. Saya mau mengenalkan para mama dengan istilah periode kritis. Ya, periode kritis dalam pertumbuhan atau perkembangan seorang anak itu apa sih? Ya, periode kritis adalah suatu periode di mana anak lebih sensitif terhadap adanya rangsangan atau stimulasi dari luar dibandingkan dengan periode yang lain. Nah, kalau ada sesuatu yang terjadi di periode kritis ini, berupa intrusi atau gangguan, itu akan menyebabkan masalah yang bisa akibatnya jadi permanen dan irreversibel, artinya tidak bisa dirubah lagi. Oleh karena itu, para mama harus tahu banget periode kritis kecil ini kapan sih, gitu. Nah, ini kelihatan di gambarnya, ya. Itu ada periode sensitif yang merah ya sebelah kiri ya. Ada periode sensitif, ada periode kritis, ada periode pembuka. Nah, coba lihat yang periode kritis. Lagi-lagi yang dibahas adalah di 2 tahun pertama, gitu. Jadi, mengingat yang saya bilang awal tadi, 80% volume otak anak terbentuk di 2 tahun pertama, ditambah dengan bahwa 2 tahun pertama adalah periode kritis yang tidak boleh kita sepelekan. Makanya sering banget disebut bahwa 2 tahun pertama kehidupan seorang anak adalah golden age atau usia emas seorang anak. Jadi kita harus benar-benar berlomba-lomba memanfaatkan 2 tahun pertama itu supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita, ya. Kemudian next slide. Ya. Nah, gimana caranya untuk bisa mencapai pertumbuhan dan perkembangan otak yang optimal, ya? Ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama, tentu saja si kecil harus selalu sehat, ya. Kalau kesehatannya terjaga dengan baik, ya kita optimis pertumbuhannya, perkembangannya akan berjalan dengan baik. Nah, supaya kesehatannya terjaga dengan baik, kita harus perhatikan 2 hal. Sistem imunnya harus bagus, ya. Daya tahan tubuhnya harus bagus, jangan sampai dia sering-sering kena penyakit. Dan yang kedua, nutrisinya harus bagus, ya. Tadi saya akan cerita bahwa ternyata si nutrisi dan sistem imun ini berhubungan, ya.
Nah, ini dia. Saya masuk ke masalah, kalau kita ngomongin nutrisi, pasti kita nggak jauh-jauh dari saluran cerna kan, ya. Saluran cerna itu penting banget buat seorang anak atau si kecil yang baru lahir. Kenapa? Karena yang pertama, saluran cerna itu adalah satu-satunya pintu masuk nutrisi, ya kan? Kita makan, kita minum, kita kasih ASI, kita kasih MPASI, nantinya semuanya melalui saluran cerna. Otomatis, kalau saluran cernanya sehat, kita berharap penyerapan nutrisinya juga akan optimal. Penyerapannya akan bagus. Semua nutrisi yang kita kasih akan terserap dengan baik dan akan dimanfaatkan oleh si kecil, ya. Nah, kemudian ternyata ada satu fakta bahwa ternyata saluran cerna itu memiliki banyak sistem saraf yang akan terhubung dengan otak secara terus-menerus bolak-balik gitu. Jadi ada hubungannya. Contohnya apa? Misal kalau kita nih, mama atau saya ada ya, misal saya lagi stres gitu, lagi kepikiran sesuatu, ada masalah, segala macam. Itu kan kita sering merasakan gangguan pencernaan kan. Kadang kalau orang awam mungkin disebutnya, saya kalau lagi mau ujian, saya langsung stres dok, saya langsung asam lambungnya naik, maknya kumat. Nah, itu adalah pertanda bahwa ada hubungan antara otak dan saluran cerna kita. Nah, oleh karena itu, saluran cerna sering disebut sebagai otak kedua dari manusia. Nah, makanya itu jadi penting banget. Kemudian next selanjutnya kita lihat lagi pentingnya apa sih saluran cerna. Nah, ini dia. Ternyata saluran cerna itu merupakan organ imun yang terbesar dalam tubuh kita. Ya, saluran cerna itu menyumbang 70% dari sistem imun kita. Dalam bentuk apa sih sistem imunnya? Ada yang dinamakan sebagai GALT, ya, the Gut Associated Lymphoid System. Jadi ada di usus kita, sepanjang usus kita itu ada lapisan yang di dalam usus namanya mukosa. Dan di situ ternyata banyak sekali berderet-deret gitu si GALT ini, ya, karena dan di GALT itu dia mengandung banyak sekali antibodi, ya. Jadi makanya sering disebut bahwa kalau sistem pencernaannya sehat, otomatis daya tahan tubuhnya juga akan baik. Nah, selain karena GALT tadi, ada satu lagi, yaitu keberadaan mikrobiota di dalam usus kita. Biasanya kita menyebutnya sebagai bakteri baik, ya kan? Ada banyak macam nih si mikrobiota ini, ada bifidobacterium, ada lactobacillus. Nah, itu semua akan membentuk suatu keseimbangan dalam usus kita yang menjaga supaya sistem pertahanan tubuh kita bisa terjaga dengan baik. Nah, itu terjadi juga kepada si kecil yang baru lahir, ya. Kemudian next slide. Next. Nah, ini dia. Sama aja dengan pertumbuhan si kecil yang dari lahir dia tambah besar, yang mungkin awalnya hanya bisa tiduran, kemudian bisa tamitan, bisa tengkurap, bisa angkat kepala, bisa berdiri, bisa berjalan. Itu kan melalui suatu proses perkembangan. Nah, demikian juga dengan keseimbangan mikrobiota di dalam tubuh si kecil, ya. Kita lihat di gambar itu. Mungkin kurang terlalu jelas ya, tapi saya coba jelasin. Jadi yang warna-warni, ada kuning, ada orange, ada merah, ada biru, itu adalah mewakili jenis-jenis mikrobiota atau bakteri baik dalam pencernaan si kecil. Bisa dilihat bahwa semakin besar usia si kecil, ya, dari lahir 1 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 2-3 tahun, ternyata jenis-jenis mikrobiota atau bakteri baik yang ada di dalam usus si kecil itu juga mengalami perubahan, juga mengalami perkembangan. Nah, ternyata perlu 3 tahun untuk supaya si mikrobiota tadi sama dengan kita yang dewasa, gitu ya. Jadi si kecil akan mengalami banyak sekali perubahan keseimbangan jenis-jenis mikrobiota sampai akhirnya di usia 3 tahun dia akan sama dengan kita. Gitu. Nah, oleh karena itu, selama perkembangan itu tadi menuju dewasa, menuju keseimbangan yang sama dengan dewasa, kita harus bisa menjaga kesehatan saluran cerna si kecil. Karena itu semua akan berhubungan dan akan berperan penting pada kesehatan dan tumbuh kembang si kecil, ya. Kemudian next slide. Oke. Nah, ini adalah fakta yang saya mau sharekan juga ke Mama.
ternyata bahwa metode persalinan baik sesar maupun lahir secara normal itu juga memiliki dampak pada daya tahan tubuh si kecil. Kan kita sudah tahu kalau daya tahan tubuhnya bagus, kita berharap dia akan sehat. Kemudian kalau dia sehat, semuanya akan jadi baik gitu. Nah, tapi ternyata proses persalinan itu berpengaruh. Nah, seperti apa pengaruhnya? Kita akan jelasin ya. Next slide. Oke. Ya, ini adalah satu jurnal secara akademik ya. Jadi kita kalau dari medis, kita kalau cerita, kita mau men-sharingkan sesuatu, kita harus pakai jurnal, harus pakai bukti. Nah, ini adalah satu penelitian yang membandingkan antara bayi-bayi yang lahir secara sesar dan bayi yang lahir secara normal. Nah, ternyata pada saat seorang bayi lahir secara normal, kan berarti dia lewat jalan lahir, dia akan lewat vagina. Nah, di situ dia akan terpapar dengan mikrobiota atau bakteri-bakteri baik yang ada di vagina tadi. Dan itu akan menyebabkan dia mempunyai keseimbangan mikrobiota yang kurang sama dengan yang dia dapatkan pada saat dia lahir. Gitu. Nah, ternyata pada bayi-bayi yang lahir secara sesar, kan dia berarti nggak lewat bawah tuh, nggak lewat jalan lahir, nggak lewat vagina. Berarti dia melewatkan kesempatan untuk terpapar dengan bakteri-bakteri baik tadi. Otomatis susunan atau keseimbangan mikrobiotanya akan berubah akan berbeda dibanding bayi yang lahir secara normal. Dan juga ternyata pada bayi-bayi yang lahir secara sesar diikutin beberapa tahun ke depan, ternyata gejala atopik atau alergi itu lebih banyak kita temui pada bayi-bayi yang lahir secara sesar. Padahal kita tahu, kalau kita ngomongin gejala alergi, itu semua berhubungan juga dengan imunitas. Oleh karena itu, banyak penelitian yang akhirnya menghubungkan, ada nggak sih kalau sesar itu terus daya tahan tubuhnya kenapa? Gitu ya. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Coba next slide. Nah, ini dia. Seperti yang saya bilang tadi, saya mau cerita ada beberapa penelitian yang ternyata bayi yang lahir secara sesar itu memiliki perubahan pola kuman atau mikrobiota tadi dan berhubungan dengan daya tahan tubuh si kecil. Next slide. Saya langsung ke penelitian yang next lagi, kita skip aja yang ini. Next. Oke, next lagi. Ya, next. Ya, ini. Ya, jadi ini salah satu penelitian yang dilakukan di tahun 2017 ya. Jadi dia memang melibatkan tadi anak yang sesar dan anak yang normal. Ternyata diikuti sampai besarnya, anak-anak yang sesar itu lebih sering mengalami asma atau rinitis alergi. Ya, mungkin asma dan rinitis alergi ini familiar ya, sering didapati pada anak-anak yang sekarang yang mungkin yang nafasnya suka ngiki, kemudian anak di atas 5 tahun, atau dia sering tiba-tiba pilek, kalau misalnya ada debu sedikit langsung pilek. Nah, ternyata penelitian itu membuktikan adanya persalinan secara sesar itu berpengaruh terhadap resiko asma dan alergi pada seorang anak ya. Kemudian next slide. Ya, terus gini, jadi pasti akan muncul pertanyaan buat para mama yang sudah melahirkan secara sesar atau yang mungkin lagi hamil dan akan melahirkan secara sesar, semua pasti jadi pada bingung. Loh dok, terus gimana dong dok kalau ternyata dokter kandungan saya menyarankan saya untuk melakukan persalinan secara sesar. Nah sebenarnya kalau menurut saya, para mama nggak usah khawatir ya, karena gini, seorang dokter kandungan untuk akhirnya menasihatkan atau menyarankan untuk melahirkan secara sesar, itu pasti ada maksudnya, pasti ada tujuannya. Saya sering menemui kasus-kasus di mana seorang bayi tidak memungkinkan untuk lahir secara normal. Mau nggak mau harus sesar, karena ada beberapa kondisi penyerta yang sangat berisiko kalau kita memaksakan untuk lahir secara normal. Nah, lalu gimana solusinya kan buat para mama ini? Next slide, kita akan bahas solusinya apa sih? Nah, solusinya adalah satu, yaitu ASI.
memberikan ASI atau air susu ibu. Hal ini sesuai dengan rekomendasi WHO tahun 2003. WHO menyarankan bahwa begitu seorang anak lahir, si kecil lahir, harus dilakukan IMD atau inisiasi menyusui diri dalam 1 jam pertama setelah lahir. Kenapa? Karena sudah banyak banget penelitiannya yang menghubungkan kalau seorang anak dilakukan IMD pada saat lahir, ternyata keberhasilan untuk melakukan ASI eksklusif itu jauh lebih besar dibanding seorang bayi yang lahir tidak dilakukan IMD. Ya. WHO pun merekomendasikan IMD. Kemudian yang kedua, WHO juga merekomendasikan bahwa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama itu adalah rekomendasi makanan bayi terbaik. Nah setelah itu, setelah 6 bulan, barulah dilanjutin dengan MPASI. Sedangkan ASI-nya pun dilanjutkan sampai kurang lebih usia 2 tahun. Kemudian next slide. Oke. Nah, ini dia. Saya mau cerita keajaiban ASI. Kenapa sih ASI itu sampai benar-benar kita usahakan harus dapat bayinya? Nah, karena ini ASI itu keren banget. Dia itu ya, Bu, komposisinya akan berubah sesuai dengan kebutuhan nutrisi bayinya. Misal, ASI dari seorang ibu yang lahir bayinya secara prematur dibandingkan dengan ASI yang lahir dari ASI dari seorang ibu yang melahirkan bayi yang 1 bulan, itu komposisinya berubah, itu komposisinya berbeda. Dia akan menyesuaikan karena bayi prematur kebutuhan kalorinya lebih tinggi. Demikian juga dengan komposisi ASI-nya itu berbeda, kalorinya lebih tinggi. Ya, itu keren banget. Dan selain itu, yang jelas ASI juga mengandung makronutrien dan mikronutrien. Ya, ini kan 2 zat yang sangat penting ya. Mau kita ngomongin ASI, mau kita ngomongin MPASI, pasti jatuh-jatuhnya jangan lupakan bahwa harus ada kandungan makro dan mikronutrien. Kalau ngomongin makro berarti karbohidrat, lemak, protein. Ya, kalau ngomongin mikronutrien berarti kita bicara mineral, vitamin, zat besi, zinc, yodium, vitamin A, B, C, D, semuanya itu. Dan itu semua ada di ASI. Makanya WHO bilang sebenarnya 6 bulan pertama bayi itu hanya butuh ASI. Karena sudah lengkap banget. Dan kemudian yang terakhir, yang nggak kalah penting, di dalam ASI itu ada faktor anti-infeksi, faktor pertahanan tubuh. Itu tidak ditemui di makanan lain. Hanya ASI yang punya itu. Ya. Jadi keren banget si ASI ini ya. Kemudian next slide, kita masih mau ngomongin tentang komposisi. Yang sampai mama marah ya kak, kakak main laptop ya, orang lagi belajar. Jadi di dalam ASI selain tadi makronutrien, mikronutrien, dia juga mengandung simbiotik. Nah, simbiotik itu apa sih dok? Simbiotik itu kombinasi antara prebiotik dan probiotik. Nah, itu apa sih bedanya? Kalau kita ngomongin probiotik, itu adalah bakteri baik yang kita sebutin tadi, tuh mikrobiota tadi. Bakteri baik yang ada di dalam saluran cerna, kita sebutnya probiotik. Sedangkan kalau prebiotik, itu adalah makanan yang berfungsi sebagai asupan untuk bakteri baik tadi. Ya, jadi gampangnya prebiotik itu adalah makanannya si probiotik. Nah, sedangkan ASI, dia punya dua-duanya. Dia punya prebiotik dan probiotik. Gabungan kedua itu disebutnya sebagai simbiotik. Ya, mudah-mudahan paham nih mama-mama ya. Kemudian next slide. Next. Nah, ini tadi saya udah jelasin ya. Simbiotik merupakan kombinasi dan fungsinya karena dia isinya tadi adalah bakteri baik beserta makanannya, dia akan berperan penting untuk membentuk keseimbangan mikrobiota usus ya. Kemudian akan membentuk keseimbangan bakteri. Kan tadi saya sudah bilang, kalau bayinya lahir secara sesar, dia tidak terpapar bakteri baik dalam saluran jalan lahir, itu akan mempengaruhi mikrobiota di pencernaannya. Nah, oleh karena itu, segeralah kasih ASI supaya kita bisa segera benerin keseimbangan mikrobiotanya si bayi tadi. Gitu. Jadi, mudah-mudahan mama paham ya benang merahnya dari yang saya ceritakan ya. Kemudian next slide. Nah, ini dia. Sama ya, jadi penting banget untuk mama bisa memberikan ASI karena dia mengandung simbiotik tadi. Next slide. Oke. Nah, ini adalah pola asupan ASI eksklusif. Mungkin buat mama yang baru melahirkan, ini adalah yang
3, 4, 5, 6, 7, seminggu pertama kehidupan, ya. Kemudian number of feeds, berapa kali sih si bayi minum dalam 24 jam? Mungkin di awal lahir dia hanya bisa ngisep atau nenen ke mamanya 4-5 kali. Ya, kemudian juga jangan lupa bahwa bayi sekecil itu baru lahir, lambungnya itu tuh masih kecil, paling isinya cuma 5 mili volume lambungnya. Jadi itu sesuai. Kenapa kok ASI itu di awal-awal mungkin hanya setetes 1 mili gitu, ya memang disesuaikan. Memang kondisi lambungnya, volumenya, mampunya hanya segitu. Kalau ternyata ASInya banyak, terus volume lambungnya masih kecil, malah muntah nanti bayinya kalau kebanyakan. Jadi jangan buru-buru panik. Kalau dok kok di hari pertama ASI saya belum keluar, bayi saya jangan-jangan kenapa-napa. Nah, jangan khawatir, karena ini tadi, sebenarnya di usia pertama kali, 24 jam pertama, itu volumenya masih kecil lambungnya. Daya tampung lambungnya pun masih sedikit, ya. Ini bisa dilihat sendiri nanti ya. Untuk perkembangannya, mungkin nanti di usia seminggu udah lebih banyak dia minumnya. Bisa per 2-3 jam. Tapi kalau di awal-awal ya memang dia juga masih latihan, masih harus belajar untuk nyusu. Dan mamanya sendiri juga harus belajar gimana sih posisi yang benar nyusuin. Nanti dibahas sama Bu Wulan di session berikutnya. Kemudian next slide, sorry. Nah, ini yang harus dipantau. Begitu mama punya si kecil, mau menyusuin, jangan lupa harus pantau pertumbuhannya ya. Ini rata-rata pertumbuhannya. Kalau usia 1-3 bulan, kita berharap si kecil akan naik berat badan sekitar 120-250 gram per minggu. Ya. 3-6 bulan itu lebih sedikit naiknya. Jadi ini kadang-kadang bikin mama-mama galau juga. Dok, anak saya 1 bulan, 2 bulan naiknya 10 bulan. Tapi kok sekarang mulai sedikit ya dok, naiknya kenapa nggak 10 lagi? Ya, memang normalnya seperti itu, fisiologisnya seperti itu ya. Pesan saya, jangan lupa plot pertumbuhannya, berat badan, panjang badan, lingkar kepala di grafik. Grafiknya di mana? Kalau mau gampang tinggal download aja aplikasi Primakunya ya. Download di situ, masukin tanggal lahir si kecil, masukin tanggal pengukuran, berat, panjang, lingkar kepala. Usia 1 bulan pada saat kontrol imunisasi kan pasti diukur. Kalau nggak diukur, minta ya Pak. Jangan lupa. Dok, saya minta anak saya diukur antropometrinya, berat, panjang, lingkar kepala. Saya mau masukkan ke aplikasi Primaku. Atau kalau susternya yang nimbang, minta lingkar kepalanya ya sus, jangan lupa. Nggak apa-apa, kita berhak untuk minta itu. Ya. Kemudian masukkan di aplikasi Primaku. Jadi akan terlihat, akan terpantau dengan baik. Di Primaku itu, kalau ada kondisi yang tidak bagus, tidak ideal, pasti akan terbaca. Tolong segera ke dokter anak, segera konsultasi ke dokter anak. Jadi akan segera terdeteksi lebih awal kalau terjadi penyimpangan. Ya. Kemudian ini masalah ukuran lambung, saya sudah sempat singgung tadi. Usia 1 hari itu cuma sebesar kelereng, kecil banget. Ya. Di 3 hari baru kayak bola pingpong, lebih gede. Ya. Usia 10 hari baru lebih gede lagi kapasitasnya. Bisa minum 60 mili mungkin kalau udah 10 hari. Tapi kalau di awal enggak, masih sedikit-sedikit, jadi jangan panik, jangan galau, jangan baper. Kalau begitu lahir ASI belum keluar, karena memang begitu, memang masih sedikit-sedikit, dan dia pun butuhnya juga masih sedikit, ya. Itu ya, mudah-mudahan paham. Kemudian next, kayaknya udah. Oh, terakhir ini adalah nyambung ke Bu Endah nanti ya. Jadi kalau kita mau ngasih ASI, kita harus tahu caranya seperti apa, ya. Teknik laktasi yang benar itu akan sangat memudahkan seorang mama untuk memberikan ASI. Ya, keberhasilan menyusui ditentukan oleh 2 hal: posisi mama pada saat menyusui dan posisi si kecil pada saat menyusui, dan tentu saja perlekatannya seperti apa. Nah, 2 hal ini nanti akan dibahas di next ya, di next session ya, akan lebih jelas di sini. Saya nggak akan singgung terlalu banyak di sini. Oke, itu aja. Saya rasa sudah selesai, sudah terakhir kan? Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Indi ya. Terima kasih Dokter Lia. Baik, kita akan segera membuka sesi tanya jawab, tapi sebelumnya saya ingin kembali mengingatkan para mama kalau mau bertanya silahkan. Caranya adalah formatnya adalah nama spasi pertanyaan. Mohon maaf sekali lagi, nama spasi domisili spasi pertanyaan. Sekali lagi nama
spasi domisili spasi pertanyaan. Silakan Mama yang mau bertanya dengan Dokter Lia, tapi mungkin saya sedikit merangkum apa yang tadi disampaikan sama Dokter Lia, bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam merawat si kecil adalah pencernaan, imunitas, perkembangan otak, dan juga kebutuhan nutrisi. Informasi mengenai metode persalinan sesar yang berdampak ternyata memang pada imunitas si kecil juga tadi sudah disampaikan ya oleh Dokter Lia ya, termasuk bukti ilmiah yang menjelaskannya. Dan pentingnya ASI dalam mengoptimalkan imunitas si kecil apalagi yang lahir sesar. Pentingnya teknik laktasi yang sesuai untuk mengoptimalkan pemberian ASI. Buat Mama yang sudah mengirimkan pertanyaan, siap-siap akan saya bacakan. Ini yang pertama akan saya bacakan adalah dari Dian yang domisilinya di Solo ya. Saya akan bacakan ya Dokter Lia ya. Dokter, bagaimana mengatasi oversupply atau aliran ASI yang sangat deras tuh ya dokter ya, saat menyusui, dan apa yang terjadi apabila oversupply tidak tertangani dengan baik? Dan untuk bayi newborn, pola BAB yang baik itu bagaimana ya dokter? Karena sering BAB itu tuh normal nggak sih dok? Oke, terima kasih Mama Dian di Solo. Itu pertanyaannya bagus banget. Ini masalah yang sering banget ini Mbak Endi. Jadi kami sering menemui kasus yang ASINya kurang juga bingung, yang ASINya kebanyakan juga bingung. Iya benar-benar dok. Ini banget, tricky banget ya. Kadang-kadang saya pernah punya pasien dengan oversupply, jadinya malah bayinya nggak bisa minum. Karena begitu dia mulai nyusu pertama kali, itu betul pertama kali langsung kayak nyemprot. Iya betul. Banyaknya gitu. Nah, triknya adalah Mama boleh pertama kali pada saat mau ngasih ASINya itu dikeluarin dulu supaya semprotan yang pertama kali keluar itu nggak langsung kena ke bayinya. Karena kalau bayinya misal masih kecil, masih usia 1 bulan, takutnya dia malah kaget terus dia jalan depan gitu. Jadinya nantinya juga akan gemuk malahnya gitu loh. Jadi boleh sih cara itu dipakai, dikeluarin dulu. Kemudian setelah udah nggak begitu kenceng tuh payudaranya kan kerasa ya pasti Mama ya. Kalau udah agak dikeluarin sedikit, dicoba aja dipencet gitu. Kalau udah nggak kenceng banget alirannya, boleh dikasih ke kecil gitu ya. Kemudian apa dampaknya kalau tidak diatasi? Dampaknya malah bisa membuat berat badan si kecil nggak naik bagus. Iya betul dok. Kayak ASINya tuh banyak banget, tapi ternyata nggak bisa minum gitu loh bayinya. Dan akhirnya malah gitu pertumbuhan berat badannya. Nah, saran saya kalau bisa kan di awal-awal gitu kan pasti ada tuh tiap bulan imunisasi, tiap bulan pasti kontrol kan. Diskusikan selalu dengan dokter anaknya atau kalau perlu temuin konselor laktasi. Karena hal seperti ini mungkin kalau saya hanya online gini agak susah ya, karena nggak lihat bayinya sebesar apa, kemampuan bayinya sepinter apa, secepat apa, itu sangat-sangat individual. Jadi yang bisa saya sampaikan yang general adalah keluarkan dulu baru kasih. Karena kalau nggak segera dikasih takutnya berdampak ke pertumbuhannya. Betul. Kemudian tentang pola BAB. Iya pola BAB nih dokter. Pola BAB ini selama si kecil itu ASI eksklusif, Mama nggak perlu khawatir sebenarnya loh. Karena mau dia nggak BAB sampai 10 hari, 14 hari, ataupun dia dalam sehari BAB 8 kali, habis minum BAB, itu nggak selama, perhatikan juga nih, ada syaratnya nih, selama si kecil happy-happy aja, nyaman-nyaman aja, perutnya nggak kelihatan hidung sampai keras ya, terus tidak ada gejala lain, misalnya muntah, demam, nggak mau nyusu, jadi selama anaknya happy-happy aja, kita juga happy-happy aja, nggak usah terlalu khawatir. Ini selama ASI eksklusif ya, nggak ngomongin kondisi lain, gitu ya kira-kira ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dokter, ini dari Dini Natiwi. Apa istilah overstimulasi hanya berlaku pada bayi di bawah 1 tahun? Apa dampak buruk dari overstimulasi pada anak dokter? Apakah memaksakan anak belajar berhitung dan membaca di usia dini juga termasuk overstimulus? Oke, terima kasih Mama Dini untuk pertanyaannya. Ya, saya sih tidak setuju dengan overstimulasi ya. Kita itu punya
apa ya, kita punya deadline kapan sih kita harus mulai ngajarin anak gitu. Ya. Memang kesannya sih ya Mbak Egi dari zaman kita dulu gitu, sebelum masuk SD nggak ada tuh syarat harus bisa baca atau apa gitu. Karena kan beda gitu. Cuman semakin kesini kan juga perkembangan itu semakin pesat ya. Pengetahuan kita tentang nutrisi, tentang bagaimana memberikan nutrisi yang baik, stimulasi yang baik itu kan semuanya mengalami perubahan. Kalau menurut saya, kalau over stimulasi itu kurang tepat ya. Cuman kata-kata over itu kan relatif. Saya nggak tahu overnya mama, overnya saya itu sama atau tidak. Gitu. Tetapi yang bisa saya kasih tahu, selalu diskusikan dengan dokter anaknya. Kalau saya sih ya Mbak Egi, kalau saya praktek nih, misalnya bayi-bayi baru lahir itu tadi anak-anak pertama gitu kan, pasangan muda, anak baru satu kan pasti bingung harus diapain ini dok, anaknya harus stimulasi apa. Jadi setiap misal mereka datang imunisasi, saya kasih PR, Bu, nanti PR-nya di rumah stimulasi laki kecil dengan begini ya. Nanti pada saat kontrol di usia 2 bulan atau di 3 bulan di bulan berikutnya, dia seharusnya sudah bisa ini. Gitu. Jadi menurut saya daripada bingung over itu seperti apa, kurang itu seperti apa, yang pas itu seperti apa, tanyalah ke dokter anaknya. Dok, saya dikasih PR belum? Saya harus ngapain nih sebulan ke depan? Ya kan, selain ketemu kita untuk imunisasi, boleh dong kita langsung tunggu kembang. PR-nya apa? Si kecil harus bisa apa? Itu sekarang banyak banget kayak gitu PR. Kalau saya suka lupa, dok PR-nya belum, PR-nya apa nih untuk bulan depan gitu. Jadi diskusi ya dengan dokter anaknya ya. Iya. Oke, kalau zaman sekolah dulu paling nggak suka PR, kalau sekarang setiap kita berkunjung ke dokter spesialis anak ditanya PR-nya apa nih buat anak aku. Nah, seperti itu ya Mama ya. Oke, Dokter Lia, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Shanti di Cikarang. Apakah benar kalau bayi yang lahir dengan proses sesar akan selalu punya masalah dengan pernafasan dan pencernaan? Wah, ini menarik nih karena saya mengalami nih, anak saya dulu ada masalah sedikit nih, gampang sekali batuk, kan berarti berpengaruh pada pernafasan berarti ya dok ya. Nah ini gimana nih, karena kebetulan anak saya juga yang nomor 2 sesar. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah ini nyambung sama yang saya jelasin tadi, bahwa penelitian membuktikan seorang bayi lahir secara sesar ternyata itu berpengaruh ke sistem imunnya. Kalau kita ngomongin sistem imun, itu juga berkaitan dengan yang namanya alergi, Pak Egi. Iya betul. Alergi itu bayi itu manifestasinya biasanya ada di 3 organ. Yang pertama kulit, ya, dermatitis atopi, eksim, merah itu kulit. Yang kedua di sistem pernafasan, drop, ya kan, drop, gampang batuk, nah itu. Kemudian yang ketiga di sistem pencernaannya, anaknya diare, anaknya muntah, kemudian malah atau tidak bisa BAB, jadi konstipasi, itu adalah 3 manifestasi alergi pada anak. Ya. Jadi gini, setiap anak itu beda-beda. Ada aja mereka yang hanya kulitnya doang, tapi nggak pernah drop. Tapi ada juga yang drop udah drop merah-merah. Iya. Ya. Itu anak saya tuh dok. Bervariasi. Nah kan makanya itu beda-beda, tapi memang penelitian membuktikan kelahiran secara sesar itu berpengaruh terhadap kejadian itu, termasuk swab tadi yang saya bilang, dia mengikuti bayi yang lahir sesar, dan itu ternyata gedenya, besarnya banyak yang kena asma dan rinitis alergi. Nah ini hampir sama dengan yang tadi. Cuman pesannya adalah jangan jadi karena mengikuti kelas ini nih, jangan-jangan habis ini menyamaratakan. Ya, nggak bisa juga. Ya. Itu harus hati-hati karena banyak juga penyakit lain yang bermanifestasi sebagai drop gitu. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah konsultasi ke dokter anaknya. Dok, ini drop-dropnya atau mungkin gejala pencernaannya ini apakah alergi atau yang lain? Saya takutnya tiba-tiba ternyata ada kelainan bawaan yang menyebabkan drop, bisa laryngomalacia atau apa, tapi sama menganggapnya ini anak itu alergi. Hati-hati ya dengan itu ya.
pastikan dulu ini berhubungan nggak dengan alerginya atau ada kemungkinan medis lain, gitu ya. Oke. Wah, ini jelas sekali ya, benar-benar nih jawaban dari Dokter Lia. Tadi memang saya ingat sekali salah satu materi tadi Dokter Lia sampaikan adalah memang rata-rata kalau anak yang lahir sesar itu seringnya memang pasti seringnya mengalami alergi, walaupun tidak selalu ya dokter ya, tapi sering sekali ya. Terima kasih Dokter Lia atas jawaban-jawabannya. Nah, nanti buat mama, satu pertanyaan terbaik akan mendapatkan e-voucher dari Happy Fresh senilai Rp200.000. Nanti akan dipilih oleh tim Nutri Club, tapi nanti akan dikasih tahu siapa yang beruntung di akhir acara ya Mama. Baik, terima kasih kepada para mama juga, pertanyaannya bagus-bagus, pertanyaannya banyak banget, tapi sayang kita nggak bisa bacain semuanya. Oke Mama, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai pengertian dan juga teknik pijat laktasi dari Spa Director Mom and Joe Ibu Wulan, saya ingin mengajak Mama untuk menyaksikan video dari Nutri Club berikut ini. Pada kelahiran sesar, si kecil dapat melewatkan kesempatan memperoleh bakteri baik yang mempengaruhi imunitasnya. ASI adalah yang terbaik. Pemberian ASI eksklusif optimalkan imunitas si kecil karena mengandung nutrisi lengkap, khususnya prebiotik dan probiotik. Kombinasi keduanya disebut simbiotik yang membantu kolonisasi bakteri baik untuk dukung imunitas si kecil yang lahir sesar. Persiapkan kelahiran sesar untuk optimalkan imunitas si kecil. Konsultasikan dengan dokter. Oke Mama, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dan juga presentasi dari Dokter Lia bahwa di garis bawah ya Mam ya ini ya, ASI punya peranan penting untuk menangani resiko imunitas pada si kecil yang lahir secara sesar. Bukan cuma itu, pemberian ASI atau menyusui juga penting ya untuk kondisi mama pasca melahirkan. Untuk itu, mama perlu belajar teknik laktasi yang baik seperti apa. Nah, yuk kita ngobrol-ngobrol dengan ahlinya. Ada Spa Director Mom and Joe, Ibu Wulan. Apa kabar Ibu Wulan? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat ya. Oke, Ibu Wulan, ini menarik sekali nih. Tadi kita sudah mengetahui juga dari Dokter Lia bahwa memang yang paling utama itu adalah ASI lah ya. Itu penting sekali apalagi untuk anak-anak yang lahir sesar. Nah, mungkin kita harus tanya dulu nih. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu kegiatan dari Ibu Wulan nih ya kan. Saya ingin tahu kegiatannya Ibu Wulan apa. Boleh ya Bu Wulan ya. Untuk perkenalan sama mama-mama. Ya, kalau alhamdulillah sih selama masa pandemi ini kerjaan di Pinjo masih jalan, kita masih melayani Pak on call, walaupun ya memang sedikit banyak pasti mempengaruhi ya gitu, tapi tetap protokol kesehatan tetap betul. Jadi ya alhamdulillah masih sibuk Mbak Indi. Senangnya. Nah, kita pengen tahu nih mengenai Mom and Joe dan juga servis yang disediakan, karena kan tadi ada juga tadi yang bisa ke rumah juga ya. Iya benar. Nah, terus ada juga pijat hamil, ada pregnancy massage, ada juga pijat laktasi. Ya, jadi kalau di Mom and Joe kebetulan kita sudah 15 tahun ada di Indonesia. Kita ya. adalah pionir untuk ibu hamil, bayi dan anak. Jadi ada pijat bayinya, ada pijat hamil, pasca melahirkan yang 40 hari bisa datang ke rumah juga. Ya. Terus ada juga untuk pijat laktasi untuk melancarkan ASI dan juga ya. untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus juga ada. Lengkap sekali ya. Oke, Ibu Wulan, saya ingin tahu nih, balik lagi seperti tadi yang kita bahas bersama dengan Dokter Lia. Ini sebenarnya hambatan-hambatan apa saja sih yang dirasakan oleh para mama ketika menyusui dari pengalaman pertama kelahiran si kecil? Karena saya tahu banget nih, pasti biasanya mama-mama tuh sambil pijat laktasi tuh sambil curhat, ya nggak sih Ibu Wulan? Jadi selama 15 tahun aku megang Pinjo, itu biasanya kendalanya kita bagi jadi dua nih Mbak Enji. Ya. Jadi yang pertama itu yang paling mempengaruhi besarnya itu adalah psikologisnya si ibu. Ya, gitu, betul, yang betul. Pikirnya gitu kan, itu benar-benar apa ya, lebih dari 50% itu mempengaruhi keberhasilan si. Ya. Gitu, jadi sampai mereka nggak dapat dukungan dari keluarga kita, iya betul, dari suami gitu ya, stres. Nah itu itu benar-benar mempengaruhi. Terus yang kedua itu dari faktor fisik. Biasanya kalau misalnya payudaranya bengkak, bilang aslinya itu enggak
perutnya itu datar atau lecet, ya hal seperti itu. Oke, nah kita tahu banget ya Ibu Wulan, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh para mama nih ya terkait cara menyusui yang benar. Mungkin bisa diinformasikan ya, juga kembali diingatkan nih kepada para mama. Jadi kalau untuk mungkin ada beberapa tips bagaimana supaya ASInya lancar kali ya Mbak. Iya betul. Jadi yang pertama, memang kita pikiran itu harus selalu positif. Itu yang nomor satu tuh. Ya. Karena apapun yang terjadi itu, jadi gini loh, ASI itu lebih banyak dipengaruhi oleh hormon prolaktin dan juga oksitosin, ya kan? Nah, oksitosin itu adalah hormon bahagia. Kalau misalnya kita nggak bahagia, otomatis ASI-nya itu akan berkurang. Betul. Tuh. Saya pernah ada satu pasien. Beliau itu cucu, jadi anaknya nggak bisa menyusui, terus tapi habis itu neneknya itu aku tanya gitu kan, Nek mau nyusui nggak? Karena kebetulan kan dia orang nggak punya gitu ya Mbak Enggi ya. Iya. Daripada beli susu formula lebih baik ASI gitu kan. Terus si nenek bilang, emang saya bisa menyusui, saya kan anaknya bukan ibunya gitu. Saya cuma bilang gini, yakin nggak? Bisa nggak? Terus punya pemikiran positif nggak, mau nggak? Akhirnya setelah dia mengafirmasi dirinya, mensugesti, dan saya treatment selama kurang lebih 1 bulan, bisa menyusui neneknya. Wah, berarti sebenarnya ada di sini semuanya ya? Pikiran kita ya Bu Wulan ya? Bahkan mamanya kan memang nggak mau, karena mamanya kebetulan masih muda banget ya, masih SMA gitu kan. Jadi neneknya yang menyusui, mamanya nggak keluar ASInya, tapi neneknya yang keluar ASInya. Wow, luar biasa. Dan tentunya juga hal yang harus diperhatikan terkait cara menyusui yang benar adalah pelekatannya, ya kan ya Ibu Wulan ya. Dan juga tentunya posisi bayi dan ibu saat menyusui. Tadi juga sebenarnya sama Dokter Lia juga sudah disampaikan ya. Ya, jadi kalau untuk pelekatan, nah ini nih, kalau misalnya banyak ibu-ibu tuh yang bilang, aduh bayiku itu kalau lagi menyusui dia baru sebentar udah dilepas. Atau itu jadinya lecet gitu kan. Atau bayinya paling nyusunya cuma gitu aja. Gitu. Betul. Sebenarnya itu permasalahannya bukan di ASInya ada atau enggak, tapi pelekatan dan posisi. Yang pertama untuk pelekatan yang harus diperhatikan adalah satu, untuk bayi ya, mulut bayi itu harus terbuka lebar. Jadi kalau bulat gitu ya? Iya, betul. Itu mulut bayi terbuka lebar. Ya. Yang kedua, itu sebagian areola itu masuk ke dalam mulut si bayi. Jadi ingat, menyusu itu bukan pada puting, tapi pada payudara. Nggak perlu semua areola masuk, apalagi kalau misalnya memang kebetulan ada yang areolanya agak lebar gitu ya. Tapi sebagian besar masuk. Itu yang kedua ya, jadi areolanya harus masuk. Yang ketiga, itu adalah pipi bayi, kita perhatiin itu menggembung. Oh, kayak kepompa gitu ya? Nah, gitu. Tuh Mama, ya. Ya. Lalu yang keempat adalah bibir bawah bayi itu terlipat keluar. Coba deh, kalau misalnya yang punya bayi, misalnya mau sambil dinenin nggak apa-apa, bibirnya harus terlipat keluar begini. Karena kalau misalnya dia nggak kelipat keluar, dia di dalam, otomatis dia nggak bisa ngambil salurannya itu banyak gitu loh. Iya. Menghisapnya tuh, nyedotnya nggak banyak ya. Oke. Lalu yang kelima adalah dagu si bayi itu harus menempel pada payudara. Jadi pastiin, pastiin kalau misalnya lagi nyusu, dilihat ya dagunya nempel nggak nih ke payudara gitu. Ya, contohnya adalah seperti ini. Kalau misalnya lagi nyusu, bibir bawahnya ini harus, ini kan bibir bawahnya kebuka begini, ini maksud saya yang kelipat tadi itu. Jadi dia kelipat keluar gitu ya. Nah, dagunya ini harus nempel ke payudara si ibunya. Itu untuk pelekatan 5 hal yang harus diperhatikan Mbak Enggi. Semoga tadi sempat dicatat ya sama para mama ya. Oke, nah apakah bisa teknik laktasi itu mengoptimalkan kualitas menyusui mama pada si kecil nih Ibu Wulan?
Bisa banget. Jadi bahwa teknik laktasi itu tentu saja akan menunjang proses menyusui ya. Biasanya mama akan disarankan untuk konsultasi laktasi dengan dokter spesialis. Di sana mama akan mendapatkan informasi tentang bagaimana cara dan posisi yang benar untuk menyusui, gimana caranya menangani keluhan ketika menyusui, terus alat bantu yang harus dipakai itu apa aja, manfaatnya itu seperti apa. Lalu juga ada pengetahuan mengenai MPASI. Mbak Enggi, tadi aku belum tambahin untuk yang posisi. Oh iya, posisinya belum terlewat. Ya silakan Ibu Wulan. Karena kalau posisinya nggak dikasih tahu. Bener. Caranya udah bener, posisinya salah. Oke, gimana Ibu Wulan? Itu penting banget. Jadi kalau misalnya posisi ya, pastikan bahwa muka bayi itu menghadap ke payudara. Betul. Oke, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan bahwa dada dan perut si baby itu nempel ke dada sama perut kita. Jadi menghadap sisi depan itu menghadap ke badan ibu ya, ke badan mama ya. Jadi nanti dia akan membentuk satu garis lurus. Betul. Ikannya yang nengok. Nah ini nih banyak ibu-ibu yang bilang, Mbak, bayiku tuh baru sebentar terus melepasin, terus dia nggak mau, dia nangis. Oke, sekarang kita bareng-bareng praktek sebagai bayi. Oke, coba kalau misalnya ibu-ibu boleh nengok kanan atau kiri seperti ini. Oke, nengok yuk bareng-bareng ya, saya ajarin. Lehernya yang nengok, bukan badannya ya. Oke, nengok ke kanan atau ke kiri, terus nelen ludah 3 kali, coba. Kayak bayi lagi nyusu kan nelen ya. 1, 2, 3. Enak nggak rasanya? Enggak. Sakit ya? Iya, betul. Apa yang terjadi pada baby kita, tapi kan kita nggak tahu. Betul. Gitu. Kalau nggak dikasih tahu sama Ibu Wulan seperti ini nih, mungkin banyak mama juga yang, oh iya ya, bener juga ya, gitu kan, nggak tahu, dan jadi tahu sekarang kan. Makanya jadi harus dipastikan bahwa satu sisi, jadi jangan sampai badannya udah ke sini atau badannya madepnya ke sana, terus lehernya yang nengok. Nggak boleh. Enak kayak itu rasanya. Makanya kalau bayinya nyusunya nggak banyak, ya jangan salahin asinya, tapi memang posisinya nggak benar. Lalu selain itu juga seluruh punggungnya itu harus tersangga dengan baik, dan ingat, naruh kepala bayinya bukan di siku, tapi di tangan. Di bagian sini ya, berarti ya? Iya. Ini kan siku nih biasanya di sini. Biasanya ditaruh di sini nih. Ya, salah. Harusnya di sini. Iya, betul sekali. Oke. Gitu, ya. Jadi itu. Lalu yang disangga itu sebenarnya belakang bayinya, bukan yang bagian kepalanya. Jadi disangga seperti ini. Badan bayi ya? Ya, badan bayinya. Bukan yang misalnya begini doang, enggak. Karena nanti badannya kemana-mana. Gitu. Itu tadi untuk posisinya Mbak Enggi. Betul. Oke, saya lanjut lagi ingin bertanya nih sama Ibu Wulan. Sebenarnya mungkin tadi kita sudah tahu bahwa ternyata pijat laktasi ini, teknik laktasi ini bisa mengoptimalkan kualitas menyusui para mama. Nah, kita juga harus tahu nih fungsi pijat laktasi dan juga dampak positifnya apa nih Ibu Wulan? Kalau pijat laktasi itu sebenarnya untuk memicu adanya hormon oksitosin. Jadi hormon itu sangat berperan penting dalam proses menyusui ya. Dan juga dia bisa bikin ibu-ibu itu lebih rileks, dan pikiran gitu kan. Otot-ototnya juga lebih rileks. Jadi sirkulasi darah semakin lancar dan pikiran juga tenang dan happy. So otomatis oksitosinnya banyak. Terus prolaktinnya juga banyak. Iya, ini juga banyak. Everybody happy. Lancar deh menyusuinya. Oke, nah mungkin bisa diajarkan nih kepada para mama nih Ibu Wulan, step by step pijat laktasi nih, ya kan? Ya. Kita praktek ya. Ya, ayo mama, siap-siap. Aku ada model, silahkan. Oke, aku akan ajarin. Ya, aku akan ajarin 5 step aja. Supaya tidak terlalu ribet ya. Nanti kalau misalnya ngajarinnya terlalu banyak, ibu-ibu lupa. Oke? Yang pertama kali yang harus dilakukan adalah sebelum kita masak, kita ambil waslap, ya, lalu direndam pakai air hangat.
Lalu kita kompres payudara seperti ini. Oke, selama kurang lebih 5 menit. Nah, setelah kompres selesai, kita ambil minyak. Oke, saran dari saya adalah menggunakan minyak natural oil. Ya, kenapa natural oil? Karena dia supaya tidak menyumbat daerah pori-pori payudara. Kalau yang saya pakai hari ini adalah jojoba. Ini rekomendasi saya ya, pakai jojoba. Kenapa? Karena kulit payudara itu biasanya dia lama-lama akan bikin kering. Gitu. Nah, jojoba ini sangat bagus untuk kulit yang sangat kering. Oke? Nah, jadi kita pakai minyaknya. Lalu jangan lupa dirap dulu tangannya seperti ini supaya hangat. Nah, Mama, ini bisa dilakukan sendiri, ya, ataupun dengan pasangan. Kalau misalnya dilakukan sendiri, nanti saya akan kasih tahu juga caranya ya. Tapi saya lakukan ini, saya kasih contoh, oke? Yang step pertama adalah gerakan mengusap, oke? Dari atas seperti ini sampai ke bawah. Ini agak ditarik ya. Nah, 1. Ulangi lagi. 2. Ini berapa kali? Ini kurang lebih antara 5 sampai 10 kali. Oke. Nah, itu gerakan yang pertama ya. Tidak perlu terlalu kencang, tapi lebih ke mengusap aja. Oke. Gerakan yang kedua adalah gerakan memutar. Oke. Bisa diambil, jadi disangga payudaranya 1, seperti ini. Oke, disangga. Kalau misalnya Mama memijat sendiri, maka bisa menyangga, kalau misalnya kita kan mau yang kanan ya, maka tangan yang kanan menyangga payudaranya sendiri. Oke. Nah, tapi saat ini saya yang akan memijat. Jadi kita sangga payudaranya, kita masak dari atas sini, sampai di agak bawah, kita lakukan gerakan memutar dengan 3 jari. Kita pakainya 3 jari ya. Seperti ini. Dari bagian yang paling dalam, lalu memutar seperti spiralnya obat nyamuk ya, Mama ya. Obat nyamuk kan lama-lama makin kecil ya. Nah, seperti itu sampai ke arah areola. Areolanya tidak perlu dipijat ya, Mama ya. Ketika sudah sampai di areola, kita ulangi lagi. Oke, ini bisa berapa kali? Bisa 5 sampai dengan 10 kali. Terserah. Oke. Tapi kalau misalnya Mama mengalami mastitis, ini bisa dilakukan sampai dengan 20 kali. Oke, tergantung dari kebutuhannya. Ya. Oke, gerakan kedua bisa ya. Gerakan yang ketiga, kita akan melakukan gerakan vibrasi. Ini enak banget nih. Tapi hati-hati, kalau pas lagi seperti ini biasanya asinya muncrat nih. Oke, kita ambil dari sisi dalam ketiak sini. Oke, kita ambil payudaranya, kita kumpulkan. Oke, sampai dengan membentuk seperti ini ya. Oke, nah seperti ini. Ketika sudah sampai di payudara, agak tekan ya. Terus kita getarkan seperti ini. Getarkan sambil ditarik ke atas, lepas. Oke, ulangi ya. Ambil, penuh, getarkan, lepas. Lagi ya, sekali lagi ya. Ambil, penuh, getarkan, lepas. Oke, ini bisa dilakukan berapa kali? Bisa antara 5 sampai dengan 10, tergantung dari kebutuhan yang Mama butuhkan. Oke. Gerakan yang keempat adalah untuk mengurangi adanya sumbatan-sumbatan, ya. Jadi kita akan masuk daerah atas ini, ya. Caranya adalah topang payudara, oke. Lalu dimasas dengan 3 jari, ya. Lihat. Nah, jadi bukan pas daerah payudaranya ya, Mama ya. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa jalan. Nah, seperti ini. Kalau misalnya nih, di sini nih ada nih, biasanya di sini ada sumbatan-sumbatannya, nggak apa-apa. Kita jalanin juga ke sini, nggak apa-apa.
Tapi dia agak narik ya, bukan cuma neken-neken ke bawah. Jadi agak narik ke atas. Gitu. Oke. Nah, ini berapa kali? Tergantung dari kebutuhan, tapi biasanya bisa sekitar 10 sampai dengan 20 kali. Kelihatan ya Mama ya? Oke. Lalu gerakan yang kelima adalah gerakan menyisir. Ya, gerakan menyisir seperti ini. Sangga payudara, lalu kita gerakan sisir seperti ini. Ya, semua ke arah areola. Nah, bisa juga bukan hanya seperti ini, tapi dengan kepalan seperti ini ya, di buku-buku jarinya seperti ini. Nah, ini biasanya bisa dilakukan untuk yang payudaranya bengkak. Ini rasanya memang kalau payudara bengkak di dengan kepalan seperti ini akan terasa lebih apa ya, lebih sakit ya gitu. Tapi ini akan lebih cepat kalau dengan kepalan. Tapi kembali lagi terserah mau dengan kepalan ataupun dengan sisir terserah. Bisa ya Mama ya? Lalu yang terakhir, kita tutup dengan gerakan yang pertama ataupun pengusapan. Gitu ya, ini kurang lebih terserah, kembali lagi sekitar 5 sampai dengan 10 kali. Oke. Ya itu tadi gerakan untuk pijat laktasinya Mbak Enggi. Baik, Ibu Wulan, terima kasih. Ini sambil kita persiapkan buat para mama yang mau bertanya, boleh banget. Jangan lupa kalau mau bertanya, sertakan nama, spasi domisili, spasi pertanyaannya. Tadi step by step itu sudah dijelaskan dan kita jadi tahu ya, itu juga bisa kita lakukan sendiri ya Ibu Wulan ya? Bisa. Dan nanti kalau memang masih ada waktunya, nggak apa-apa saya kasih bonus, kita akan belajar yang namanya pijat oksitosin. Tapi kalau ada waktunya Mbak Enggi. Oke, nah sekarang saya akan baca pertanyaan dulu ya. Ya, sebentar. Ini dia pertanyaannya dari Sri Wahyuni. Ibu Wulan mau tanya, pijat laktasi yang baik itu kira-kira disarankan kapan ya setelah melahirkan? Ini bagus sih pertanyaannya. Jadi kalau untuk ASI sebenarnya sudah mulai terbentuk ketika kita hamil 20 minggu. Iya. Nah, kalau untuk ASI sendiri itu biasanya karena kita hamil itu kan progesteronnya kan tinggi. Betul. Jadi nggak keluar tuh. Ya. Begitu kita ngelahirin, biasanya 3 hari sesudah melahirkan itu hormon kehamilan kita akan drop sehingga prolaktin sama oksitosinnya tuh udah mulai banyak. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya sebenarnya pas semester terakhir pun sudah bisa dilakukan, ataupun ketika udah lahir ya udah secepatnya aja. Langsung gitu. Mulai ya. Jadi sebenarnya dicicil istilahnya tuh udah ditabung dari sebelum melahirkan di trimester terakhir, lalu abis itu dilakukan sebenarnya di saat setelah melahirkan juga nggak apa-apa ya. Benar. Tapi kalau pas lagi yang hamil tuanya 9 bulanan itu jangan terlalu overstimulasi karena nanti bisa menyebabkan kontraksi gitu. Oke, betul. Itu harus jadi catatan juga buat para mama. Oke, berikutnya pertanyaan dari Florencia Karjono dari Jakarta. Ibu Wulan, selamat sore. Bagaimana cara supaya baby mau direct breastfeeding, nggak bingung puting? Soalnya sudah 3 bulan bayinya aku nggak mau DBF. Gimana caranya ya supaya mau DBF lagi? Oke, ini memang banyak sekali ya keluhan-keluhan dari ibu-ibu. Aduh, bayinya udah nggak mau, karena biasanya memang bisa jadi pas lagi dari rumah sakit udah dikasih dot gitu kan, ada yang seperti itu. Yang pertama gini, kita biasain kalau misalnya dia udah nggak mau sama puting, kita kenalin lagi dia ke puting. Caranya adalah payudaranya kita keluarin asinya, lalu daerah putingnya kita olesin asi, terus kayak dimain-mainin ke bayinya gitu loh, kayak dikenal-kenalin ke bayinya gitu. Nanti biar dia kayak oke nih, aku kenal ini, bau ini. Apalagi kalau misalnya dia usianya baru 3 bulan, harusnya sih jauh lebih gampang. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dia biar nggak bingung puting, misalnya ibu-ibu ada yang perah, jangan menggunakan dot, tapi lebih baik menggunakan gelas. Iya, betul.
gitu ataupun sendok gitu ya. Itu lebih bagus. Atau yang cara yang saya lakukan dengan yang tadi cerita saya yang neneknya yang menyusui, itu saya menggunakan selang, ya pakai selang. Jadi yang halus banget, yang kecil banget ya. Betul. Selangnya halus banget, ditaruh di payudara, jadi kayak ditempelin gitu. Oke, pas lagi di putingnya. Jadi bayinya sambil nyusu, itu kan dia nyedot puting kan. Tapi sebenarnya yang keluar itu adalah susu dari si selang yang ada di botol. Ya. Tujuannya supaya betul, tujuannya supaya anak tidak bingung puting ya. Benar, kayak gitu. Kalau misalnya nggak sabar nggak bisa. Jadi kuncinya cuma satu, sabar dan yakin aku bisa. Betul sekali. Itu ya kuncinya adalah sabar dan aku bisa. Baik. Nah, mungkin ada sedikit waktu kalau memang Ibu Wulan mau mempraktekkan tadi untuk pijat oksitosin. Oh, boleh. Nah, bisa dilakukan, ini sangat menyenangkan karena saran dari saya dilakukan oleh suaminya ya. Jadi sebenarnya kalau yang ada suaminya, ayo sini Bapak. Ayo Bapak. Silakan. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi untuk seperti ini kelihatan ya. Untuk oksitosin kita akan masak daerah punggung. Ya. Mama lihat di sini ini kan ada tulang ya. Ya, betul. Ini kan tulang. Nah, tulang ini tidak boleh dipijat. Oke. Jadi yang kita akan pijat adalah daerah di sekitar tulangnya. Caranya gimana? Sisi kanan dan kiri ya berarti ya? Benar. Nah, ini kalau misalnya kita raba nih daerah belakang leher sini kan ada kayak benjolan gitu ya tulang ya. Nah, ini lalu kita ukur 2 jari di kanan kirinya. Dari tulangnya ini 2 jari di sini. Oke, berarti ini dapat poinnya nih. Oke, saya ulang ya. Ini kan tulangnya nih. Jadi saya ukur begini. Dari tulangnya ini udah dapet, terus saya langsung tempelin jempol saya. Karena di sini berarti kurang lebih ya. Nah, garisnya seperti ini. Tujuannya ngukurnya gitu. Oke. Kita langsung coba ya, masasnya seperti ini. Gerakannya circle aja. Kelihatan ya? Iya. Oke. Atau mungkin kalau saya lebih gampang, bisa juga seperti ini. Oke, jadi bisa pakai jempol ataupun. Nah, ini kalau misalnya mau dilakukan sambil tiduran boleh nggak? Boleh. Malah lebih enak. Itu dilakukan oleh suami sambil cerita-cerita. Iya ya sayang ya, dulu kita pas lagi pacaran begini. Betul. Dibikin seneng ya mamanya ya. Benar, karena tujuan dari oksitosin ini adalah membuat si ibunya itu tenang dan bahagia. Gitu ya. Jadi kalau kayak gini jangan cerita mengenai aduh susahnya hidup atau susahnya punya anak, jangan ya. Jangan. Apalagi kalau mengingat-ingat atau membahas soal tagihan ya. Oke, ini tadi sudah lurus ke bawah. Berapa kali? Itu sekitar 10 sampai dengan 20 kali ke bawah. Ya? Ya. Lalu kita akan masak untuk yang daerah di pas tali BH-nya ini ya, tali beranya ya. Oke, kita masak seperti ini. Nah, ini harus diomongin nih ke suami karena kalau kita sendiri nggak bisa masaknya nih. Ya, jadi makanya bapak-bapaknya ayo di depan gitu kan. Nah, seperti ini. Jadi tadi gerakan yang pertama ke bawah, gerakan yang kedua ke samping. Gerakan yang ketiga adalah kita akan masak daerah leher. Ya. Kenapa? Karena kalau menyusui itu daerah sini ini pegel banget. Oh banget, betul Ibu Wulan. Oke, nah saya akan masak untuk daerah lehernya seperti ini ya. Oke, ke bawah. Nah, gini aja. Oke. Ini semacam dielus gitu ya sebenarnya ya? Iya, sambil dielus gitu. Makanya jangan cuma pas lagi pacaran aja mesra-mesranya, tapi kalau udah ngelahirin, udah punya anak juga harus gitu ya. Betul. Oke, nah ini untuk daerah leher dan juga bahunya sudah.
Lalu untuk daerah tulang belikat, Ya. masasnya seperti ini. Ini tulang belikat itu di sini ada tulangnya ya, Ya. Mama ya. Kita masasnya seperti ini aja. Jadi sebenarnya nggak susah ya, bisa dilakukan oleh pasangan kita ya. Ya, ini yang saya ajarkan yang gampang-gampang aja. Kalau misalnya susah nanti udah pada frustasi, ntar malah nggak dipraktekin di rumah ya. Betul. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu nanti ditutup dengan pengusapan di belakang. Ya. Ini sambil disayang-sayang, iya sayang, aduh makasih ya, udah jadi mama yang baik, ya gombal-gombalan gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Wulan. Ibu Wulan, saya akan bacakan satu pertanyaan lagi untuk Ibu Wulan. Ini dari Susi di Bandung. Pertanyaannya adalah, seberapa efektif pijat laktasi untuk membantu pijat laktasi apa Mbak Enggi? Suaranya Mbak Enggi nggak ada. Suaranya dari Mbak Enggi nggak ada. Ya. Mungkin tadi pertanyaannya boleh sambil aku ini kali ya, mungkin seberapa efektifnya sih si pijat laktasi ini untuk melancarin ASI gitu kali ya, kurang lebih ya Mbak Enggi ya? Iya ya, kita pakai bahasa tubuh aja sekarang, nggak apa-apa. Jadi kalau untuk pijat laktasi seberapa efektif, itu aku bilang 50%. Oke, 50% dia memang sangat membantu untuk melancarkan ASI. Ya. Sekali lagi 50%-nya adalah pikiran kita. Gitu. Betul. Tapi kalau memang misalnya, oh ya udah kembali nih Mbak suaranya. Ya. Tapi kalau misalnya memang si ibu itu mastis ataupun ada penyumbatan, maka pijat laktasi mutlak dilakukan. Baik. Waduh, ini jelas sudah ya, kita sudah tahu dapat ilmunya dan juga kita sudah tahu manfaatnya, dan juga tadi kita sudah belajar bagaimana untuk bisa memijat sendiri maupun kita meminta tolong sama pasangan kita ya. Ya. Oke, baik. Ibu Wulan, terima kasih. Nanti kita informasikan lagi kepada para mama. Pertanyaan terbaik akan mendapatkan e-voucher Happy Fresh senilai Rp200.000. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Wulan dan juga terima kasih untuk mama yang sudah ikutan interaksi pada kesempatan sore hari ini. Nah, sekarang saya kembali ingin mengajak para mama untuk menyaksikan video dari Nutrilon. Persiapan ekstra adalah jawaban untuk optimalkan daya tahan tubuh si kecil. Memperkenalkan inovasi Advanced Nutrilon Royal Prosineo dengan kombinasi spesial Fosgos dan B Breve yang telah dipatenkan bekerja secara sinergis dalam Sineo dengan protein terhidrolisa parsial untuk bantu optimalkan daya tahan tubuh si kecil agar ia siap menghadapi dunia. Nutrilon Royal Prosineo, dukungan ekstra untuk daya tahan tubuh si kecil. Ma, sampai juga nih kita di penghujung acara, tapi kita masih akan membagikan yang istimewa juga, yang pastinya kita berharap semoga sharing session kita pada kesempatan sore hari ini memberikan banyak manfaat terkait perawatan si kecil dan juga tentunya usaha mama mengoptimalkan kelancaran dan juga kualitas ASI dengan teknik laktasi yang bisa mama praktekkan langsung di rumah. Jadi kesimpulan hari ini akan langsung diberikan oleh kedua narasumber kita. Silakan Dokter Lia. Yang pertama Dokter Lia dulu ya. Ya, oke. Seru banget ya. Aku ketawa-ketawa lihat Mbak Wulan, seru banget. Bagian dipijit tuh kayak enak banget ya. Iya, aku juga lihatnya. Oke, kita mau selesai. Habis ini lah saya mau sampaikan kesimpulannya dari yang sudah kita dapat tadi ya. Jadi kesimpulannya Mas, setelah lahir harus perhatikan kondisi fisiologis si kecil ya. Perkembangan otaknya seperti apa, saluran cerna dan daya tahan tubuhnya seperti apa, kebutuhan nutrisi seperti apa, itu semua sangat berhubungan. Kalau tujuannya pengen punya anak tadi sehat, pintar, cerdas, ini aja yang diperhatiin karena itu akan sangat berkaitan satu sama lain. Nah, kemudian di awal-awal si kecil lahir itu daya tahan tubuhnya kan memang belum bagus ya kan? Oleh karena itu kita harus mengoptimalkan
kesehatan saluran cernanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh si kecil. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan memberikan ASI, karena dia mengandung makronutrien, mikronutrien, dan juga simbiotik yang merupakan gabungan dari probiotik dan prebiotik. Itu semua akan membantu mengembalikan keseimbangan mikrobiota atau bakteri baik dalam saluran cerna si kecil. Kalau saluran cerna sehat, daya tahan tubuhnya juga pasti akan bagus. Oke, itu aja kesimpulan dari saya. Terima kasih Dokter Lia. Kalau Ibu Wulan, silakan sama-sama. Kesimpulannya. Kesimpulan dari aku hari ini yang pertama adalah kita mama semua sebagai busui itu selalu harus punya pikiran positif bahwa aku bisa. Kembali lagi saya selalu mengatakan itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ada masalah, ada keluhan seperti apa, cari dukungan dari keluarga. Betul. Jangan dipendam sendiri. Kalau misalnya ada masalah, bicara dengan suami, karena suami itu bukannya paranormal yang bisa cenayang membaca pikiran kita. Ya, soalnya perempuan kayak gitu Mbak Enggi. Betul. Suamiku tuh harus ngertiin, padahal suami iya. Benar. Benar. Lalu yang ketiga itu adalah yang kedua adalah perhatikan posisi dan juga pelekatan. Mungkin kalau misalnya yang hari ini masih agak-agak bingung atau seperti apa, bisa belajar lagi di YouTube, itu banyak posisinya seperti apa yang benar, pelekatan, karena itu memang sangat amat penting sekali, plus banget. Yang ketiga adalah lakukan pijat laktasi setiap hari. Oke, tetapi sebelum memijat, misalnya kita minta sama suami, pastikan kondisi pikirannya si suami ini lagi enak. Karena kalau misalnya suaminya lagi nggak enak, yang ada berantem malah nanti. Ya itu aja kesimpulan dari saya. Terima kasih Bu Wulan, sekali lagi terima kasih buat dua narasumber kita, Dokter Lia, Ibu Wulan. Ini banyak sekali ilmu bermanfaat yang kita dapatkan pada kesempatan sore hari ini. Nah, Ma, kita juga mengucapkan terima kasih tentunya kepada Nutri Club yang sudah menyelenggarakan acara pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa ya, kunjungi Si Ready Microsite karena ada kelas-kelas online yang menarik yang bisa mama-mama ikuti untuk menambah ilmu perihal kehamilan. Nah, sebelum kita bagi-bagi hadiah menarik dari Mother and Baby dan juga Nutri Club, kita mau ngajakin foto bersama dulu, mau ya Ma? Kita foto-foto dong Ma, walaupun masih di rumah ya kan. Kita juga bikin acara harus ada foto-fotonya. Jadi ayo Ma, berikan senyum terbaiknya mama-mama yang bahagia pada kesempatan sore hari ini. Kita mulai ya. Kita mulai pose pertama. 1, 2, 3. Iya, pose kedua, 1, 2, 3. Dan satu lagi, pose terakhir, 1, 2, 3. Iya, walaupun lagi ada di rumah, boleh dong mama-mama tepuk tangannya mana? Gak apa-apa ya, tetap tepuk tangan ya Dokter Lia sama Ibu Wulan supaya semangat semuanya ya. Oke, baik. Ya, jangan lupa juga sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan tentunya sekarang ini dia nih yang dinanti-nanti sebelum kita menutup acara ya. Oke, sebelum kita menutup acara kita akan membagikan, nah ini yang dinanti-nanti juga nih sama para mama semuanya. Baik, tapi kalau kita foto sekali lagi boleh nggak sih? Boleh ya panitia ya? Karena kayaknya ada satu lagi deh biar seru. Biar seru karena apa? Kita mau mengucapkan sama-sama satu kalimat ajaib, oke? Oke, ini dia. Kita foto yang terakhir. Kita mulai. Saya akan minta semuanya walaupun dari rumah tadi yang sudah tepuk tangan, sama-sama kita mengucapkan siap lewati sesar dengan Nutri Club. Siap? Oke. 1, 2, 3. Siap lewati sesar dengan Nutri Club. Yeay. Oke, sekarang bagi-bagi hadiah. Oke, ya. Saya akan memberikan hadiah. Jadi kita tahu bersama Mother and Baby dan juga Nutri Club akan memberikan hadiah menarik untuk mama-mama yang sudah bergabung pada kesempatan sore hari ini. Kita akan undi siapa yang akan mendapatkan hadiah. Ini akan ada 3 orang mama yang beruntung. Masing-masing mama akan mendapatkan e-voucher Happy Fresh
senilai Rp200.000. Yuk, oke, 3 nama. Kita mulai yang pertama. Ya, siapa kira-kira? Oh, saya yang deg-degan ya Mbak Enggi. Ini dia nih, Sulistiani. Selamat ya Mama Sulistiani. Yang berikutnya, kita putar 1, 2, 3. Siapa nih? Deg-degan juga nggak? Masih deg-degan? Ibu Wulan? Oh, Neng Santi Akmalia. Selamat ya. Masih ada satu lagi. Yuk kita putar lagi ya. Siapakah yang beruntung? Oh, Mama Angel. Selamat ya. Baik. Tunggu dulu. Masih ada lagi hadiahnya. Seperti tadi saya janjikan, pertanyaan terbaik dari masing-masing sesi pun juga akan mendapatkan hadiah. Dan hadiahnya adalah e-voucher Happy Fresh senilai Rp200.000. Dan yang beruntung adalah Santi dari Cikarang dan juga Susi dari Bandung. Selamat ya. Tepuk tangan. Yeah. Selamat sekali lagi ya. Dan kepada mama-mama yang beruntung, nanti ditungguin, pemenangnya nanti akan dihubungi oleh admin Mother and Baby. Tungguin ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk para mama semuanya. Terima kasih juga tentunya untuk Dr. Lia dan juga Ibu Wulan. Akhirnya acara Si Ready Class sore hari ini selesai juga ya Ma. Jangan lupa untuk follow social media @nutriclub_id dan juga Mother Baby IND untuk tahu kegiatan-kegiatan selanjutnya dari Nutri Club dan Mother and Baby akan ada apa lagi sih. Nah, ditungguin, di follow dulu lalu ditungguin ya Mama ya. Baik, saya Novita Enggi pamit undur diri. Sampai jumpa Mama. Bye. Terima kasih.